Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang Neovim ya, masih. Nah, kali ini kita akan melakukan config untuk NVChat. Nah, NVChat merupakan salah satu Neovim config yang populer dan banyak digunakan. Nah, di kali ini kita akan melakukan config untuk personal IDE atau Neopim config personal dari kita akan modif NVChat ini untuk keperluan diri kita sendiri. Oke, teman-teman bisa mengakses dari nvchat.com ya di sini untuk tutorial kali ini, dan di sini juga saya sudah menyediakan config yang sudah saya lakukan. Nah, teman-teman jika hanya memerlukan config-nya saja, tidak perlu pengetahuan terkait dengan bagaimana config ini dibuat, teman-teman tinggal scroll ke bawah, di sini ada petunjuk untuk penggunaan config-nya. Jadi teman-teman kalau menggunakan Windows, di sini ada untuk Windows dan juga untuk Ubuntu ya. Khususnya untuk Debian Base, jadi turunan dari Debian. Di sini dijelaskan cara untuk melakukan config-nya. Silakan teman-teman baca dan ikuti saja. Ini untuk yang tidak ingin mengikuti bagaimana cara membuatnya, tapi hanya butuh config-nya saja, persilakan. Nah, tapi di video kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara membuat config-nya ya. Kita akan mulai dari awal. Pertama kita akan melakukan install dulu untuk Debian-nya. Kita akan menggunakan WSL. Oke, Debian. Kita akan buka, kemudian kita akan install. Kenapa Debian? Karena Debian ukurannya kecil ya. Dia hanya 99 mega. Jadi kalau misalkan kita gunakan harusnya bisa lebih cepat. Nah, ini kita download dulu. Oke, kita akan open. Nah, kemudian kita akan install Debian-nya. Kita akan gunakan Asep. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita juga masukkan passwordnya. Oke, untuk awal ini sudah selesai. Kita akan close. Kita akan buka menggunakan terminal ya, seperti ini. Ini saya akan buka, di sini ada Debian. Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal font ya. Jadi untuk menghasilkan nanti supaya tidak apa ya, icon-iconnya itu bisa muncul ya dengan bagus. Jadi teman-teman gunakan font. Di sini juga sudah ada ya panduannya. Nah, di sini kita gunakan node font yang ini. Ini tinggal teman-teman klik new tab. Nah, di sini ada font yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di saya menggunakan ini ya, page font. Kemudian saya menggunakan ViraCode. Nah, saya menggunakan yang ini nih. ViraCode ini teman-teman tinggal download dan lakukan install. Nah, setelah teman-teman menginstalnya, teman-teman masuk ke config. Di sini ada setting ya. Nah, kemudian di sini ada Debian, kemudian di sini ada appearance. Nah, di sini ada ViraCode nih. Fontnya kita gunakan ViraCode. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melihat ikonnya sudah muncul karena saya menggunakan Node font ya yang sudah support untuk icon. Oke, sebelum kita mulai kita lakukan update dulu ya. Sudo apt get update. Nih. Kita lakukan update dulu. Nah, kemudian kita lakukan upgrade. Get upgrade. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lakukan config untuk. Nah, ini harus pastikan ini menjadi administrator. Nah, cara untuk melakukan setting menjadi administrator, kita harus set dulu ya usernya. Nah, ini kita akan close, tidak pakai dulu lagi. Nah, kita akan gunakan ini vsudo. Vsudo ini ya. Oke, lihat. Nah, kita tinggal tambahkan ke sini.
Nah, di sini kita mau tambahkan Asep. Tadi kan usernya Asep ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan all sama dengan ini all titik dua all. Kemudian aksesnya juga all. Nah, kita akan tambahkan satu lagi Asep. Nah, di sini untuk tidak perlu menggunakan password sama dengan all. Nah, ini kita akan gunakan no password titik dua all. Jadi kita perlu melakukan password untuk semuanya. Tekan Ctrl X, kemudian Y dan enter. Oke, kita buka lagi. Nah, ini sudah ya. Oke, kita Ctrl X untuk keluar. Ini kita close dan kita load ulang supaya kita menjadi administrator. Oke. Nah, sekarang setelah ini menjadi admin, kita akan install untuk widgetnya. Kita akan sudo apt get install widget. Oke. Oke. Supaya kita bisa download Neofilm-nya ya. Nah, di sini ada nih panduannya untuk Neofilm-nya. Nah, di sini kita membuat direktori baru, kemudian kita masuk ke direktorinya. Ini kita clear, kita akan membuat direktori download. Oke. Kemudian kita masuk ke direktori download. Oke. Dari sini kita bisa melakukan download. Kita akan menggunakan ini ya. Di sini ada linknya nih, install Neofilm 8.0 ataupun lebih. Nah, kita akan new tab ke sini. Nah, di sini tinggal kita copy nih. Ini ada .debian file ya. Klik kanan, kemudian copy link. Nah, kita ketikkan widget, kemudian paste ke sini dan enter. Oke, ini proses untuk downloadnya. Oke, kita akan install sudo apt get install /nvim.deb enter. Oke, sudah selesai. Kita akan install. Akan cek nvim version. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah terinstall ya. Neofilm versi 0.8.1. Oke. Kita clear. Oke. Ini Neofilm release kita close, sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang kita akan cek GCC-nya atau untuk C++ compiler. Kita akan cek GCC version. Oke, nggak ada ya. GCC version. Oke, kita akan install ya. Sudo apt get install GCC. Oke, kita akan enter. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita cek lagi GCC version, oke, sudah ada ya. Oke, ini sudah ada. Nah, sekarang kita akan install untuk Git. Nah, sudo apt get install Git. Nah, Gitnya kita install juga. Oke, kita akan clear lagi. Kita cek ya. Git version. Oke, sudah ada gitnya ya. Nah, sekarang kita akan menginstal Node.js. Nah, untuk menginstal Node.js, kita pertama install dulu curl-nya. Sudo apt get
install curl. Nih kita install dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau ambil dulu dep ininya ke sini. Kita paste, jalankan. Yes. Nanti script ini teman-teman bisa ambil di deskripsi video ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan definisikan untuk busnya. Oke, cloning ke dalam bus RC. Oke, kita akan reload bus RC-nya. Nah, bus RC-nya kita reload. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini versinya ya, Node.js. Kalau nggak salah ini sudah ada versi yang 13. Nah, 13 ya, 18.13. Jadi yang ini bisa teman-teman perbaharui ya. Ini kan 12.1. Nah, kita tinggal ini kita clear dulu, kita paste ke sini. Nah, ini tinggal teman-teman ubah aja ya. 13 dan enter. Oke. Oke, sudah terinstall. Kita cek Node. Version sudah ada ya. npm version. Oke, sudah ada juga ya. Oke, Node dan npm sudah. Sekarang kita akan install unzip-nya. Nah, ini kita paste ke sini dan jalankan. Oke, kemudian kita akan install untuk grep. Nah, ini juga sama, kita jalankan sini. Oke, sekarang kita akan jalankan untuk lazy git. Nah, ini kita copy dulu. Kita paste ke sini. Oke. Kemudian di sini ada kita copy lagi untuk installernya ya. Kita copy tadi untuk mendefinisikan versi terbarunya. Nah, ini untuk installernya kita download. Oke. Ini kita clear. Nah, sekarang kita akan install. Oke, installnya cukup mudah, tinggal kita copy aja ini. Kita paste ke sini. Oke. Sekarang kita cek lazy git-nya versinya. Paste ke sini. Oke, sudah ya. Sudah terinstall. Nah, sekarang kita tinggal paste config-nya. Config-nya teman-teman bisa lihat ini install. Nah, di sini ada untuk Linux, teman-teman bisa copy yang ini. Ini ya. Nah, tinggal copy. Kemudian teman-teman ini akan saya mundurkan satu directory ya. Oke, kemudian saya akan paste ke sini. Oke, ini udah jalan. Oke. Tahap awal ini sudah jalan. Oke, luarnya sudah diinstal, kita akan keluarkan. Ini juga kita akan keluarkan. Kita akan coba buka lagi nvim. Oke. Kemudian kalau misalkan kita nvim 3 toggle. Oke, sudah ada ya. Oke, kita sekarang mau melakukan config. Install sudah berhasil. Di sini kita lihat ya. Udah ada keterangan-keterangannya. Uninstall kita skip karena kita akan melakukan post install. Setelah install, di sini diberikan penjelasan, kita bisa melihat tutor di sini ya teman-teman, nanti nih dokumentasi. Nah, kemudian juga di sini ada config. Nah, ternyata kita bisa melakukan konfigurasi. Caranya kita bisa menggunakan ini folder custom di dalam Lua. Nah, kita bisa mengcopy ini ya. Ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian new tab. Nah, ini ada minimum custom. Di sini ada, kita akan copy HTTP-nya ya, kita copy ke sini. Kemudian kita akan cloning di sini. Git clone. Nah, kita akan clone git. Nah,
Tadi mana? Nah, ini kita config-nya harus berada dalam folder Lua dan custom. Nah, ini kita akan taruh ke sini. Nah, kemudian kita akan taruh ini di bagian .config nvim, kemudian Lua. Nah, kemudian di dalamnya kita buat folder custom. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal tekan enter. Oke, kita akan clear ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke directory custom kita. .config nvim Lua custom. Oke, ini akan saya clear. Kita akan buka nvim seperti ini. Oke, sudah terbuka ya. Nah, sekarang supaya ini kita bisa rapihkan, ini belum bisa jalan apa-apa ya. Kita harus menggunakan command nvim tree toggle-nya. Nah, ini kalau misal mau kita, ini basic yang disediakan oleh, nah ini mulainya dari sini, teman-teman silakan dibaca ya. Nah, ini tree-nya jalan dulu. Di sini ada keterangan ya. Nah, di sini ada minimum yang bisa kita gunakan, kemudian di sini ada custom config. Di sini ada option. Nah, option itu adanya di sini. Ini ada mapping, kemudian ada init. Nah, optionnya belum ada nih. Nah, kita akan lihat config yang sudah kita buat. Oke, ke sini ya. Nah, kita akan masuk ke mapping dulu. Nah, mappingnya akan kita copy. Ini kita akan copy sampai akhir semua sini. Kita akan klik kanan, copy. Nah, kita akan masukkan ke mapping yang ini. Ini akan kita ganti. Oke, untuk mappingnya ya. Oke, kemudian kita akan coba buat satu folder, satu file baru namanya option. Nah, option kita akan buat ini. Ini option ini sebagai load awal ya, konfigurasi awal untuk nge-film kita. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ini ada space. Nah, ini saya tidak suka dengan ada space seperti ini. Saya ingin full sampai ke bawah. Makanya di sini kita harus definisikan ulang untuk ininya ya, option. Nah, kita taruh di sini, tekan A. Nah, lihat di bawah tuh ada tuh custom. Kemudian kita tinggal tambahkan option dot lua. Kita enter, enter. Kita paste ke sini ya, config yang tadi. Kemudian saya akan Ctrl S untuk nge-save-nya. Oke, kita akan panggil nih si option ini ke sini. Nah, ini teman-teman kalau misalkan dilihat di sini ada config. Kemudian di sini ada init. Nah, si option ini dipanggilnya ke sini ya. Nih, require custom. Nah, ini dipanggilnya ke sini. Nah, ini kita buka remark-nya. Spasi slash. Nah, untuk langsung membuka ya. Kemudian saya tekan O untuk ke bawah. Kita akan jalankan require. Nah, ini belum jalan ya. Jadi ketika kita tekan enter, ini tidak langsung ngambil yang paling atas. Nah, kita harus tekan tab dulu, kita baru enter. Nah, ini nanti kita akan ubah konfigurasinya ya. Oke. Ini kita akan ambil dari custom dot option. Nah, kita tadi mengubah option arrow juga tidak fungsi ya, arrow atas bawah tidak fungsi. Jadi kita harus menggunakan tab. Nah, sementara ini kita nanti config option. Oke. Untuk memastikan optionnya ini jalan ataupun tidak, kita bisa keluar dulu ya. Mapping option sudah kita definisikan, kita akan titik 2 wkey, titik 2 key. Oke. Ini akan saya clear, saya akan buka lagi nvim load. Lihat, sekarang sudah di bawah. Untuk command mode-nya ini kita tidak munculkan. Oke, ini sesuai dengan keinginan saya nih. Sekarang kita coba untuk nvim tree toggle. Nah, kita coba untuk mapping kita tadi. Tidak kan mau mendefinisikan mapping nih. Ini ada beberapa shortcut.
untuk kebiasaan yang saya gunakan. Nanti teman-teman bisa pelajari. Contohnya ini ya. Saya ketika move ini, misalkan kursor saya taruh di sini, saya tekan ALT dan arrow bawah. Dia harusnya geser satu. Tuh, geser ya. Oke, sudah berfungsi dengan baik mappingnya. Jadi kita sudah berhasil untuk nge-mapping. Oke. Mapping sudah. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan untuk tree-nya supaya dashboard dan tree supaya bisa kita buka dengan baik ya. Init. Nah, di init kita mau override. Nah, teman-teman sini masuk nvchat lagi. Kemudian di sini ada plugin ya. Nah, plugin ini pertama jalan ke sini ke init. Nah, di bagian init ini ada alpha yang paling bawah nih. Ini ada alpha, ini bisa kita override ya. Pertama kita harus membuat config alphanya dulu di custom ya. Jadi di file di folder plugin kita ada alpha. Nah, alpha ini kita copy aja deh. Kita copy sampai bawah. Ke sini ya. Kita copy, kalau saya ketik satu-satu nanti kelamaan buat teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja dan silahkan dimodifikasi sendiri. Nah, sini ya, kita tekan A. Kemudian kita ketikkan alpha.lua. Enter, kemudian kita enter lagi. Dan tekan P untuk paste ya ke sini alphanya. Kita save. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau mau ngubah ini ya, ini kan ada dashboard ya. Dashboard, teman-teman tinggal masuk lagi ke bagian sini. Kemudian di sini ada nvchat config. Nah, kemudian di sini ada paling bawah nih. Nah, ada petunjuk untuk dashboard. Klik kanan, new tab. Nah, misalkan ini tinggal teman-teman masukkan di sini nih. Misalkan bismillah. Nah, misalkan bismillah ini. Teman-teman tinggal ambil font yang teman-teman suka, cari yang paling yang dirasa paling sesuai. Nah, misalkan apalah. Kalau mau di load semua juga silakan tes all seperti ini, nanti keluar semua ya. Nanti cari yang paling teman-teman, misalkan ini tinggal select copy dan nanti tinggal gunakan ke sini. Buat formatnya seperti ini. Oke, ini saya akan tetap menggunakan pojok kode ya. Ini akan saya save. Nah, kemudian kita akan panggil ke ini, init ya. Karena init ini adalah pintu gerbang pertama kali dijalankan ini ke init. Nah, kita akan masuk lagi ke sini. Nah, plugin. Kemudian di sini ada init. Nah, kita akan definisikan dulu untuk alfanya ini ya. Kita akan copy dan kita akan taruh di sini. Ini kita tekan 0, kemudian kita akan kasih note. Add by pojok kode supaya kita tahu ini codingan kita ya. Kita akan paste ke sini. Nah, perhatikan di sini urutan dari direktori ini ya. Ini ada tadi kita di folder custom, kemudian plugin, kemudian alpha. Alpha itu yang barusan kita buat ya. Jadi urutannya harus pas. Kalau misalkan tidak pas nanti nggak ketemu. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada fungsi autocomplete-nya. Tuh. Teman-teman tinggal tekan tab dan enter. Oke, sudah kebaca ya. Ada filenya. Tekan escape, Ctrl S. Oke. Kita sekarang akan keluar titik 2 key enter, titik 2 key enter. Titik 2 key tanda seru enter. Titik 2 key enter. Oke, kita akan load lagi nvim. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba jalankan. Packer sync. Nah, kita akan sync dulu. Oke. Sudah terinstall ya. Oke, ini akan kita keluarkan lagi, kita akan load. Oke, sudah berjalan dengan baik ya dashboardnya nih. Sudah sesuai ya. Oke. Sekarang kita tugasnya adalah menjalankan dashboard atau ketika tekan spacebar ini supaya jalan nih. Supaya untuk membuka sidebarnya kita tidak perlu lagi mengetikkan di sini nvim tree toggle. Ini sangat merepotkan ya.
Nah, kita bisa menjalankannya dari sini, plugin. Kemudian di sini ada override untuk dashboard. Nah, di sini ada Whiskey Key. Nah, Whiskey Key ini di load dari custom plugin Whiskey Key. Nah, Whiskey Key-nya kita akan masuk ke plugin. Kemudian kita akan ambil yang ini, Whiskey Key. Nah, kita tinggal copy aja ini. Nah, ini yang key yang sering saya gunakan. Nah, nanti sambil berjalan kita akan coba jelaskan fungsi-fungsi shortcutnya ya. Sambil berjalan. Jadi, nah, kita akan tambahkan which key. Oke. Dot luar apalah. Kalau nanti salah kita tinggal kita paste ke sini. Kita save. Nah, kemudian Whiskey key ini kita akan panggil ke init.lua. Init.lua-nya ini ada di sini. Nah, pim Whiskey key. Ini kita copy lagi. Kita taruh ke bawah ini ya. Tekan O dan paste. Nah, pastikan ini tulisannya sama. Ini kan beda nih. Nah, ini akan saya coba remark ya. Ini akan saya copy, escape. Nah, ini akan saya rename supaya sama nih. Tadi salah saya. Rename to, saya paste, Whiskey key, enter. Enter. Oke. Jadi biar sama ya. Kalau misalkan beda, ya nanti nggak bisa kepanggil ya. Oke. Ini leader sudah. Ini kita save. Ini juga Whiskey key-nya. Ini kita save. Ini kita keluarkan. Tekan key aja ya. Kita akan jalankan Tracker sync. Kita sync lagi. Oke, ini kita keluarkan dulu, kita refresh, kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita tekan spacebar, space. Oke, sudah keluar. Dan tekan E. Oke, sidebarnya juga sudah oke ya, sudah keluar. Oke, saya rasa ini untuk permulaan ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau misalkan kita jalankan semuanya kali ini akan sangat panjang sekali. Yang penting di target pertama kita sudah berhasil melakukan install. Kita juga sudah berhasil mengubah dashboardnya ketika pertama kali load. Jadi ini ya. Jadi ketika kita pertama kali load, ini sudah bisa muncul dashboardnya. Kemudian kita menekan spacebar, kita juga untuk navigasi sudah jalan ya. Ya tinggal tekan E untuk membuka sidebar tree-nya. Juga sudah berhasil kita jalankan. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.